Assalamualaikum, jumpa lagi di YouTube channel Yuniar Paramita. Kali ini aku mau review salah satu hotel baru yang lagi viral di kota Bandung karena punya konsep ala Santorini. Selain itu, hotel ini tuh deket banget sama stasiun. Ditambah lagi viral juga di TikTok. Jadi wajib banget simak videonya sampai habis, jangan di skip. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang supaya channel ini makin berkembang dan makin banyak kasih informasi seputar liburan. Ini dia Hotel Little Mykonos. Terletak di Jalan Kebon Siri nomor 31 Sumur Batu, Bandung. Hotel ini tuh bisa dibilang hotel baru ya, karena dia tuh baru ada menjelang akhir tahun 2023. Oke, jadi tadi itu adalah tampak depan hotel dan sekarang kita mau menuju ke area lobinya. Oke, ini tuh aksesnya full tangga dan menurutku ini tuh cukup estetik ya. Tapi buat teman-teman yang mungkin bawa koper atau bawaan berat bisa lewat basement ya, karena di basement tuh ada liftnya jadi bisa langsung ke lobby. Dan sekarang kita udah sampai di area lobinya. Jadi karena ini masih jam 12 siang, kita masih belum bisa check-in ya. Dan untuk sitting areanya tuh banyak banget, tapi yang bisa didudukin cuma yang di depan-depan aja nih. Mau tahu alasannya kenapa? Ini dia alasannya. Dan ternyata hotelnya tuh baru bisa check-in jam 3 sore. Jadi akhirnya kita makan siang dulu sekaligus kulineran. Dan ini aku lagi ada di Cuangki Serayu. Seperti biasa aku pesen cuangki sama batagornya. Selain makan cuangki, kita juga mampir ke resto yang di depan. Ini adalah Okinawa Sushi. Di sini tuh sushinya dianterin pakai robot gitu loh. Seru banget ya. Ya sambil nunggu jam 3 sore jadi kita ngabisin waktunya di sini aja deh. Ini dia restonya, namanya Okinawa Sushi. Letaknya itu ada di depan Cuangki Serayu. Dan jam 3 sore kita kembali ke hotel dan sekarang sudah bisa check-in. Sebelum masuk ke kamar, kita kelilingin dulu ya hotel ini. Sebenarnya udah semangat banget mau nginep di sini karena kalau lihat dari review-review TikTok, ini tuh hotelnya bagus banget. Ala-ala Santorini gitu deh. Tapi ternyata pas kita nginep di sini, ini tuh lagi renovasi besar-besaran. Jujur nggak nyaman banget sih, apalagi nggak ada info gitu sebelumnya. Dan yang pasti untuk kondisi di area lobinya tuh berdebu banget. Terus yang lebih bikin bingung adalah sitting areanya tuh nggak disediakan gitu loh. Kalau ini adalah area toilet umum yang ada di lobinya. Dan ini adalah area akses tangga untuk kita menuju ke kamar. Jangan khawatir karena mereka juga punya lift. Ini dia area spot foto ala Santorini dari mereka. Sayangnya ini tuh sama sekali nggak bisa dinikmatin karena semua yang ada di lobi tuh ditutup plastik. Dan jujur ini tuh berantakan banget sih. Padahal tujuan kita mau nginep di sini tuh karena pengen dapet area spot foto ala Santorini mereka. Tapi ya udah nggak apa-apa, toh kita juga butuh kamarnya kan. Cuma sedikit saran menurutku harusnya pas kita booking tuh udah ada info gitu kalau hotelnya tuh lagi renovasi. Kalau tadi kita nggak keluar untuk kulineran dulu, mungkin kita juga bingung kali ya mau duduk di mana. Karena semua kursinya tuh ditutup plastik, mungkin supaya nggak kotor kali ya. Jadi cuma tersisa kursi rotan yang ada di depan tadi. Itu pun juga nggak banyak ya. Padahal tamu yang check-in dan check-out tuh lumayan banyak loh. Jadi kira-kira untuk kondisi lobinya seperti ini ya. Yap, walaupun cukup berantakan, tapi menurutku hotel ini tuh memang cukup instagramable dan estetik. Ini dia resepsionisnya untuk kita check-in dan check-out. Kesan yang kita rasakan untuk resepsionisnya tuh kurang bersahabat sih. Lanjut, ini adalah liftnya. Menurutku liftnya ini lucu banget sih. Dan aku nggak tahu mungkin karena masih baru jadi liftnya tuh agak berhentinya kasar gitu loh di setiap lantai. Oke, sekarang kita udah ada di lantai 2 dan kita mau cari kamar kita. Pas kita keluar dari lift tuh langsung suka banget karena ini tuh konsepnya dominan putih sama biru. Sesuai sama temanya yang ala Santorini dan juga Yunani. Oke, karena ini lagi renovasi jadi memang cukup berisik sih. Jadi berisik-berisiknya tuh mulai dari pagi sampai jam 5 sore. Dan kita itu nginepnya di weekend ya. Dan ini dia tipe kamar deluxe queen di Little Mykonos. Oke, langsung aja kita room tour dan untuk harganya ada di akhir video atau teman-teman bisa cek langsung di link yang ada di kolom deskripsi. Oke, kita mulai dari pintu sini. Jadi kalau pintu ini ditutup,
Kita akan melihat di sebelah kiri kita sudah ada remote AC, saklar, dan juga akses card. Kemudian di sampingnya itu ada kamar mandi, dan di sebelah kanannya sudah ada wastafel. Jadi wastafelnya ini tuh ada di luar toilet ya. Di atas wastafel sudah disediakan cermin. Cerminnya cukup sih menurutku, walaupun nggak ada cermin full body. Untuk wastafelnya tuh nggak terlalu besar dan juga nggak tersedia air panas. Disediakan juga beberapa amenities. Di bawah cermin juga ada colokan, tapi sayangnya tuh nggak ada hair dryer. Lanjut, sekarang kita geser ke area tempat tidurnya. Untuk tempat tidurnya di sini aku pilih yang queen. Disediakan 2 bantal besar dan juga 2 bantal kecil. Untuk bantalnya menurutku ini tuh empuk banget dan juga cukup nyaman. Lanjut, di atas tempat tidur ada hiasan seperti ini yang menempel di tembok, jadi ala-ala bohemian gitu ya. Di samping tempat tidur ada meja kecil, terus disediakan juga tisu, dan di atasnya juga disediakan stop kontak. Terus di pojokan sini tuh juga ada lampu gantung yang cukup gemes sih. Oh iya, ini dia isi dari amenities mereka yang lumayan lengkap loh. Lanjut, sekarang kita ke area yang ada di depan tempat tidur. Disediakan meja dan kursi yang bisa dipakai untuk kerja. Kemudian di bawahnya tuh juga disediakan tempat sampah. Terus ada teko listrik, dan di sebelahnya juga sudah disediakan kopi, gula, dan teh. Disediakan juga 2 gelas kertas berikut sama sedotannya. Dan pastinya disediakan juga 2 botol air mineral. Terus buat teman-teman harus hati-hati ya saat nginep di sini. Nggak boleh ada barang-barang yang rusak karena mereka di sini udah kasih price list kalau ada barang yang kotor ataupun hilang. Geser lagi ke area sebelah kanan. Ini tuh ada area gantungan pakaian yang lucu banget sih. Jadi karena mereka nggak punya lemari, kita simpen barang-barangnya di sini ya. Sangat disayangkan, padahal area di sini tuh masih cukup luas tapi kelihatan kosong banget. Mungkin bisa dimanfaatkan dengan mengisi furniture yang lain tuh. Oh iya, karena kita di sini pilih kamar dengan jendela dan juga pemandangan. Jadi kita lihat yuk pemandangannya ada apa. Ini dia pemandangan yang kita dapetin dari jendela kamar. Kalau dilihat ke bawah, ini tuh beneran berantakan banget sih. Lanjut, di atas ini udah ada arah kiblat dan sekarang kita mau lihat ke area kamar mandinya. Untuk kamar mandinya ini tuh cakep ya, jadi konsepnya tuh masih sama, dominan putih. Ini adalah toiletnya dan di sebelahnya sudah ada tempat sampah. Disediakan 2 handuk dan juga ada gantungan pakaian. Di sebelah kiri toilet juga disediakan tisu. Sekarang kita mau ke area showernya. Di sini tuh disediakan tempat untuk kita taruh sabun, sampo ataupun amenities lain. Untuk showernya ini tuh tersedia hand shower dan airnya cukup kencang ya. Dan yang aku suka banget di sini tuh tersedia juga keran wudhu. Untuk water heater di kamar mandinya dan juga penerangannya ini tuh cukup oke ya. Yang bikin kurang oke adalah area kamar mandinya ini tuh nggak rapat. Jadi tuh banyak banget celah sehingga kalaupun ada orang yang mandi tuh bakal kelihatan sih. Jadi kalau nginepnya nggak sama keluarga mungkin agak-agak risih ya. Ada satu lagi yang paling parah, nanti aku infoin di akhir video ya. Lanjut, yang aku suka ini tuh untuk televisinya tuh udah Smart TV, jadi udah bisa nonton YouTube maupun Netflix. Oke, sekarang aku mau lihat lagi untuk pemandangan dari jendela kita. Di sini tuh terlihat ada rumah warga yang mirip banget sama rumah yang ada di Gadis Kretek. Mirip banget kan? Tapi sih kayaknya bukan ya, ini cuma halusinasi aku aja. Jujur kecewa sih sama renovasi ini. Karena sejujurnya alasan kita nginep di sini tuh mau ngerasain vibes ala Santorini dan juga mau foto-foto yang banyak. Secara hotel ini tuh nggak punya fasilitas lain yang bisa dibilang unggul sih. Jadi satu-satunya alasan kenapa hotel ini rame karena selain dia hotel baru, konsep hotelnya ini bisa dibilang unik banget. Tapi semoga aja pembangunan atau renovasi ini cepat selesai ya. Jadi teman-teman yang mau nginep di sini bisa lebih puas. By the way, buat teman-teman yang mau nginep di sini, aku saranin pilih kamarnya yang standar aja sih. Karena untuk pemandangannya ya kayak gini aja sih. Jadi rasanya tanpa jendela atau tanpa pemandangan juga udah cukup oke. Karena yang pasti harganya pun berbeda ya. Dan ini dia pengalaman kurang baik yang aku rasain kemarin. Pertama, karena nggak ada sekat, jadi di sini tuh rawan becek. Tapi yang aku bingung ini tuh beceknya tuh dari semalam, tapi sampai pagi tuh masih ada kayak gini. Jadi kayak nggak berkurang sama sekali gitu loh. Apakah kamar mandi ini emang cukup lembab sampai becekan ini tuh nggak kering semalaman? Yang kedua ini sih, ini cukup fatal menurutku karena aku pikir ini tuh belum di flush ataupun mungkin toiletnya kotor kali ya. Tapi masa iya sih kotor? Akhirnya aku buktikan kayak gini dong. Aku ambil gelas terus isi air yang ada di kamar mandi karena pengen cek kejernihannya tuh kayak apa. Dan ternyata bisa kalian lihat sendiri dong, kayak gini airnya.
Sejujurnya ini kalau di kamera nggak terlalu jelas sih, cuma pas kita lihat aslinya itu kelihatan banget kalau airnya tuh nggak jernih alias kayak butek gitu loh. Pantesan air yang ada di toilet tuh kelihatan kuning banget. Kalau nggak percaya ini coba aku flash ya. Dan kita lihat airnya setelah di flash tuh kayak gimana. Dan ternyata pas udah di flash tuh airnya masih kuning kayak gini. Jujur bingung sih pas mau komplain. Akhirnya aku cek lagi air yang ada di wastafel. Dan setelah kita isi, ternyata air yang di sini juga sama dong. Kebayang gak sih, jadi kita tuh mandi, sikat gigi, cuci muka segala macem pakai air kayak gini. Nah, di sini udah agak kelihatan sih kalau airnya tuh beneran sekuning ini. Mungkin karena lampu di kamar mandi tuh putih banget kali ya. Lanjut yang ketiga, ini tuh soal celah yang ada di kamar mandi. Bisa dilihat ya kalau celahnya tuh sebesar ini. Dan gak cuma ada di area pintu ataupun sisi kiri kanan, tapi juga ada di bawah loh. Untuk kesimpulan yang nomor 3 ini, sebaiknya untuk teman-teman yang mau nginep di sini tuh sama pasangan ataupun sama muhrimnya ya. Jadi biar pas di kamar mandi tuh nggak terlalu risih gitu loh. Dan untuk kasus air yang butek tadi tuh udah aku laporin ke resepsionisnya. Aku laporinnya tuh langsung dateng ke sana karena di kamar ini tuh nggak ada telepon. Kayaknya itu salah satu kekurangan juga deh. Jadi kita bingung gitu mau komunikasi ke resepsionis tuh lewat apa. Terus malam harinya aku jalan-jalan ke PVJ Mall karena udah lumayan bingung mau kemana lagi. Dan ternyata di sini tuh lagi ada air terjun raksasa, terus ada banyak bunga-bunga kayak gini. Kalau siang hari ini pasti bagus banget sih. PVJ tuh emang gak pernah kehabisan ide buat bikin estetik ya. Apalagi isi dari mallnya tuh juga cukup lengkap, jadi buat teman-teman yang mau cari sesuatu, pakaian sampai makanan tuh bisa banget sih kesini. Dan selamat pagi. Pagi-pagi kita cari sarapan bubur yang lokasinya tuh nggak jauh dari hotel karena mereka nggak menyediakan sarapan dan juga belum ada restonya. Di sini juga ada salah satu guest house yang udah terkenal. Ini adalah pemandangan di depan hotel dan jangan kaget kalau kalian keluar tuh kayak dengar suara hujan karena sebenarnya itu tuh suara kali ya. Oke, jadi kemarin kita nginep di sini dengan harga 458 ribuan. Dan ini tuh harga room only ya, jadi nggak termasuk sarapan. Karena mereka juga memang nggak menyediakan sarapan dan restonya pun belum jadi. Gimana? Menurut kalian worth it nggak dengan harga segitu? Oke, sekian dulu untuk review kali ini. Jangan lupa like, comment, and share. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang supaya channel ini makin berkembang dan makin banyak kasih informasi seputar liburan. Follow juga Instagram aku @winiermita. Dan jangan lupa cek kolom deskripsi karena ada beberapa rekomendasi liburan buat kalian, mulai dari transportasi, hotel, kuliner, dan lainnya. Untuk link booking hotelnya aku masukkan di kolom deskripsi juga. Jadi bisa langsung cek hotel incaran kalian. Mumpung lagi banyak banget promo akhir tahun loh. Oke, terima kasih udah ikut liburan online. See you next video. Thank you for watching. Bye-bye.